yang berjuang demi kebenaran walaupun menderita, Tuhan akan menolong. Amin. Karena itu secara bertahap saya akan menjelaskan ya, konsekuensi kalau kita hidup di dalam Tuhan, terutama menjalani sebuah etape atau alur yang disebut jalan salib. Yang pertama, hidup dalam salib membuat Paulus tidak mudah tawar hati. Ayat 1 dikatakan begini, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kami telah bersedia, kami telah berjanji. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara-saudara, yang membuat kita tawar hati itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Ada banyak, terutama persoalan. Saya mau kasih tahu lagi. Persoalan itu paling cepat sekali melumpuhkan semangat kita dan melumpuhkan daya juang kita. Itu persoalan, itu penderitaan. Di mana-mana orang kalau menderita langsung stuck, nggak bisa makan, naik asam lambung, begitu ya. Kalau naik asam lambung karena puasa, tidak apa-apa ya. Teman-teman, Pak Oli naik asam lambung, ya kan? Pak Oli naik asam lambung, dia puasa luar biasa, gitu ya. Ya, tapi dia bukan puasa, tidak makan, menahan diri, ya kan? Dia menahan diri. Saudara-saudara yang puasa, lanjut terus ya. Ini hari yang ke-21. Jangan mundur ya, jangan menyerah. Bahkan saya mau katakan ini, selama kita berpuasa, naikkan doa-doa untuk permohonan. Karena Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya ketika mereka gagal menyembuhkan orang yang dirasuki oleh pedagang. Lalu Yesus mengatakan, memang ini tidak mudah. Ini harus dengan puasa dan doa, dengan doa dan puasa. Artinya kalau kita mempunyai sebuah permohonan, saat ini paling pas untuk kita berdoa, berpuasa dan berdoa. Karena apa? Karena kita mempunyai kesempatan untuk merenungkan dalam-dalam mengenai kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi teruskan yang berpuasa, teruskan yang menahan diri, teruskan juga, sebab kita punya misi bersama. Seluruh hasil dari puasa akan kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang saya tekankan lalu pada awal pembukaan puasa ini, itu akan kita serahkan 50% untuk Yayasan Padaku Indonesia yang dipimpin oleh Pak Bayi. Salah satu yang dia tangani adalah Ibu Zaine Makin, seorang pendeta dari Donggala GPID, dan dia cancer, harus mengikuti pengobatan, tinggal di SOS, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Pengalaman itu harus menjadi perhatian kita juga. Oke, saya kembali kepada topik kita. Persoalan itu paling cepat melumpuhkan semangat, melunturkan daya semangat, melunturkan daya juang. Makanya orang kalau dapat masalah, asam lambung naik, pikiran, nggak bisa makan, ya kan? Nggak bisa makan. Ibu sih waktu ada kedukaan, Opa yang di Mayowa, kita datang untuk berdoa sebelum dia berangkat malam itu. Kita keluarga yang lain yang makan, belok raya, tidak ada nafsu makan. Memang begitu orang kalau dalam kondisi berduka, bergumul dan lain-lain sebagainya, akan muncul banyak hal yang melumpuhkan kita. Tetapi Paulus ketika menghadapi penderitaan seperti itu, dia katakan, aku tidak tawar hati. Saya tidak mau mundur, saya tidak jatuh. Saya harus berdiri tegak. Ayat yang kedua, poin yang kedua mengenai konsekuensi hidup di dalam salib. Hidup dalam salib membuat Paulus berusaha hidup sekudus-kudusnya dan setulus-tulusnya. Ya, hidup kudus, tidak boleh main-main. Karena ada seorang ibu yang kami ajak mau jadi majelis. Aduh, Babin, saya belum siap Babin. Saya itu kan masih suka jalan-jalan, kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang dugem begitu ya. Saya bilang bisa kok, walaupun jadi majelis pergi dugem, siapa yang larang? Asal dugemnya dugem rohani, ya kan? Dugem rohani. Karena saya pernah, saya tidak usah bilang ya, sebuah tempat yang memang luar biasa. Seorang pengusaha Jepang mengajak saya ke sini. Dia bilang, saya mau ngobrol, tapi bukan di rumah. Di mana? Oh, ke
saya takut begitu ya. Iya, saya bilang, Pak, kok dibawa ke sini? Aman katanya ya. Awas ya Pak, macam-macam nanti ya. Kalau saya tergoda, Bapak yang masuk penjara nanti ya. Kan saya bilang ya. Soalnya itu baru kali itu seksi. Lalu dia bilang dari bawah ke operator putaran lagu gereja, ya kan? Terus operator bilang dari tempatnya, Pak, mohon maaf, di sini tidak ada lagu gereja, semua lagu dunia. Dia langsung ke operator, boleh turun. Sudah operatornya datang, dia kasih keluar dari loket 1 juta, buka lagu rohani. Sudah lagu rohani mahal kita, dia kan lagu rohani setelah dia bayar. Bapak dusta dan tidak ada lagu rohani, lagu dunia dikasih uang langsung ya. Jadi kadang-kadang dunia harus lawan dunia gitu ya. Tapi yang menarik bagi saya ialah katanya, setelah menyanyi dia menyatakan pertobatannya. Tapi setelah tiba di rumah, saya bilang, Pak, Bapak bertobat tapi pikiran saya sudah kotor ya. Karena Bapak tunjukkan semua yang tadi gitu ya. Tapi saya bilang begini, saya percaya kalau Bapak bertobat itu dari hati. Dan sampai sekarang dia aktif melayani. Dia orang Katolik. Dia senang dulu ke tempat saya karena saya suka ngobrol. Saya ini kan orang yang suka ngobrol, dan pasti dia suka ngobrol begitu ya. Dia mengikuti ibadah di kebun jeruk di Interpol GDI. Lalu kemudian dia punya pelayanan karena dia masih ada uang, dia buka pelayanan sosial di Salatiga. Saya sudah pernah ikut pelayanan itu ya di tempat-tempat yang susah di sana. Jadi saudara, melayani harus menjaga setulus-tulusnya. Nggak boleh kompromi. Karena saya mengajukan pertanyaan dulu kepada kita. Kalau kita tidak ikut jalan salib sebagai sebuah jalan penderitaan demi kebenaran, kalau kita tidak ikut jalan ini, kita selamat atau tidak? Kita selamat atau tidak? Ya, kalau kita tidak ikut jalan salib, selamat atau tidak kita? Tidak selamat. Kita akan di luar pagar. Ya, mau kita beribadah dengan luar biasa, mau kita melayani atau saya memimpin dengan luar biasa, firman sudah memagari kita. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan mereka yang melakukan perintah Bapa. Ada action. Tapi orang yang mendengarkan ajaran Yesus ini berkata begini, Tuhan, tapi kami melayani dalam nama-Mu, kami menyembuhkan dalam nama-Mu. Tapi Yesus mengatakan, I don't know you, saya tidak kenal kau. Itu kalau malam-malam saya renungkan, jangan-jangan pelayanan yang saya lakukan ke sana ke sini itu lalu tiba-tiba berakhir dengan statement Yesus di pintu surga. Ini saya tidak kenal kau. Saya membayangkan, wah, saya dari Ciledug ke Kapel, Mama El dari Cibubur, apalagi Bu Herlina dari Ciracas, itulah Pak Oding dari, semua kita jauh-jauh ini, tidak ada yang dekat-dekat. Apalagi Mama Abel ya, tadi malam kita orang malam mingguan di rumah pulang sore, tengah malam tetap datang dari Pamulang, ya, Tesa dari Pintar, sehat ya saya, ya kan, anak laki-laki kayak perhatian. Kalau lihat dari face-nya begitu ya, anak laki-laki kayak kemudahan ya. Namanya siapa? Polisi itu dari mimbar ini, ya kan? Namanya Mr. Gordon begitu ya. Oke, Eki walaupun tadi saya sudah singgung punya baby, ada Vida dengan Deo, hebatnya Eki. Sekarang dia datang jauh-jauh kita. Ya kalau saya tidak ada dekat-dekat sini, kecuali dia ya. Dia di Tanah Tinggi di Senen, gitu ya. Saudara-saudara, semua itu harus kita jalani. Karena kalau kita di luar pagar. Tapi saya berdoa jemaat-jemaat